Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari saya sendiri, Dian Rahmawati, Afifatul Rauf, Siti Kotima, Asa Krisnatara, Yeni Setiawati, dan Wayan Yoga Pratama. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil analisis fenomena politik perolehan suara Pilkada DKI tahun 2017 dari Bapak Anies Sandi yang mengungguli suara Ahok Jarot. Kita mulai saja dari slide pertama. Penjelasan teori empati dan homopili. Teori empati bahwa berpendapat komunikasi yang dibangun atas kesamaan kedua belah pihak akan jauh lebih berpengaruh dan efektif. Proses empati ini dilakukan pembicara dengan cara menyelami jalan pikiran target penerima informasi yang disampaikannya. Sedangkan homopili sendiri dilakukan misalnya dengan melakukan pemberian informasi kepada yang memiliki kesamaan usia, ras, agama, ideologi, pandangan politik, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yeni. Dipersilakan di tempat. Baik, saya akan melanjutkan. Saya di sini akan menjelaskan dari program Sandiaga Uno. OKOC adalah gerakan penciptaan lapangan kerja. OKOC terus memberikan kontribusi positif untuk bangsa. Melalui gerakan kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan ini, OKOC bertujuan untuk bisa menciptakan kemandirian dan lapangan kerja yang banyak untuk rakyat Indonesia. Gerakan yang dilakukan yaitu 1. Memberikan pembinaan dan pelatihan usaha serta bimbingan kewirausahaan. 2. Membantu menjaga kualitas usaha dan produk para pengusaha baru dengan menyelenggarakan quality control. 3. Memberikan nasihat, saran, dan masukan tentang bisnis dan perkumpulan kepada para pengusaha baru. 4. Memberikan nasihat, saran, dan bantuan hukum kepada para pengusaha baru. 5. Mengadakan garasi inovasi di setiap kelurahan, di mana perusahaan dan perguruan tinggi terlibat langsung. 6. Menyediakan coworking space, juga memberikan akses permodalan, akses market, dan mentor bagi pewirausaha. Burhan mencontohkan, pada tahun 2016 lalu, Ahok sudah melakukan upaya pencegahan banjir dengan pengerukan Kali Pulo. Akan tetapi, pengerukan itu justru membuat banjir tahunan di wilayahnya menghilang. Program kerja Anies Sandi menangani banjir dengan melakukan, pertama, di hulunya, kita harus bicara dengan Pemda Jawa Barat tentang memastikan agar volume air dari hulu ke Jakarta terkendali. Kedua, daerah aliran sungai memastikan tidak ada air yang spill over atau keluar dari aliran sungai. Ketiga, bagi masyarakat, bagaimana bisa sesedikit mungkin membuang air ke saluran, tapi semaksimal mungkin air dimasukkan ke dalam sumur resapan. Keempat, memastikan semua jalur aliran air itu berjalan dengan baik, tidak ada hambatan. Jadi, dari hulu berjalan, hilir, dan juga dari rumah ke tetangganya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifatul Rauf. Silakan. Baik, yang selanjutnya visi misi dari Anies Baswedan. Visinya, Jakarta sebagai kota yang maju dan beradab dengan seluruh warga
merasakan keadilan dan kesejahteraan. Misinya 1. Membangun manusia Jakarta menjadi warga yang berdaya dengan menghadirkan kepemimpinan humanis serta mengayomi penggerak birokrasi yang efektif, menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga bahan pokok, membangun sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial. 2. Membangun lingkungan kota Jakarta secara berkelanjutan dengan perencanaan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial. 3. Membangun kesejahteraan dengan menciptakan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan masalah mobilitas warga kota. Selanjutnya, visi misi dari Ahok Jarot. Visi dari Ahok Jarot yaitu Jakarta sebagai etalase kota Indonesia yang modern, tertata rapi, manusiawi, dan fokus pada pembangunan manusia seutuhnya dengan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan profesional. Misinya yaitu 1. Mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, terbuka dan melayani warga. 2. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga, yaitu jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, hunian yang layak, bahan pangan yang terjangkau, transportasi publik yang ekonomis, dan lapangan pekerjaan serta usaha agar seluruh warga berkesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik sehingga indeks kebahagiaan kota Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi di antara kota-kota di dunia. 3. Menciptakan daya sumber manusia yang tangguh, lahir dan batin, dan bersaing global dengan indeks pembangunan manusia yang setara dengan kota-kota maju di dunia. 4. Menata kota sesuai perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi, keberlangsungan lingkungan, dan kehidupan sosial budaya warga. 5. Membangun kehidupan kota yang berbasis teknologi dan berinfrastruktur kelas dunia dengan warga yang berkebutuhan, berbudaya, bergotong royong, berwawasan toleran, partisipatif, dan inovatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asa Krisnatara. Oke, saya akan lanjutkan. Menurut Populi Center, warga Jakarta memilih Anies Sandi lantaran suka dengan visi, misi, dan programnya. Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan lembaga ini. Masyarakat memilih lantaran program pasangan calon. Selain ini, sebanyak 11,8% warga DKI Jakarta memilih lantaran kesamaan agama. Hasil survei ini diperoleh metode wawancara tatap muka dengan pemilih. Wawancara itu dilakukan di 6 wilayah DKI Jakarta pada hari pencoblosan tanggal 19 April 2017 dengan interval waktu exit poll adalah jam 7.30 WIB dan untuk responder pertama, dan selanjutnya jam 8 WIB untuk responder kedua, jam 8.30 WIB untuk responden ketiga, dan jam 9 untuk responden keempat. Ini hasil dari pertimbangan responder secara jelas. Mengapa Bapak atau Ibu Saudara memilih pasangan tersebut? Ini alasannya. Sebanyak 51,3% karena suka visinya calon pasangan, dan 11,8% karena kesamaan agama, dan 11,4% suka terhadap tokoh gubernur tersebut.
9,6% suka dengan sifat dan gaya pemimpin cagup atau cawagup tersebut. 3,3 karena suka aksi sosial atau bantuan pasangan tersebut. 3,2 suka karena janji-janji pasangan tersebut. 2,7 suka terhadap tokoh calon wakil tersebut. 1,4 suka dengan partai pesuguhnya. 0,5% karena kesamaan suku. 3,2% itu memilih lainnya, dan 1,9% mereka jawab tidak tahu atau tidak ada jawaban. Yang selanjutnya disambung oleh Mas Wayan, kami persilakan. Baik, dari sumber di atas bahwa memilih Anies Sandi karena adanya kesamaan agama dan juga ada pernah insiden penistaan agama yang terjadi yang jadi berpikirnya 2 kali masyarakat memilih Ahok Jarot. Maka dari itu ada dampak lumayan besar untuk masyarakat memilih Anies Sandi. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Khotimah. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai penyebab kekalahan Ahok di Jarot. 1. Tidak aktifnya mesin politik. Pola kampanye Ahok di Jarot terbaca oleh mesin politik pasangan Anies Sandi, yakni pola konvensional seperti kegiatan baksos, sembako murah, dan sembako gratis. Padahal hal ini tidak lagi efektif untuk mempengaruhi pemilih Jakarta yang secara luas mayoritas pemilih rasional. Yang kedua, cenderung menggunakan pola playing victim, sebuah kampanye melalui dunia maya untuk menggambarkan pasangan Ahok Jarot sebagai korban diskriminasi dan intoleransi, tidak mampu merubah cara pandang warga Jakarta secara mayoritas. Yang ketiga, pasangan Ahok Jarot kurang menggunakan modal finansial secara efektif, padahal dukungan finansial mereka sangat melimpah. Next. Strategi kampanye Anies Sandi. 1. Bila khatib para ulama, ustadz yang mengisi kegiatan-kegiatan di masjid, termasuk dan terutama salat Jumat. Serukan kepakwaan tapi dilanjutkan dengan seruan-seruan politik. Kedua, Sandiaga mensosialisasikan program OKOC kepada jamaah Masjid Jami Al-Istianah Jakarta Pusat sesuai menjalani salat seusai menjalani salat Jumat. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang kelompok kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.